Permisi. Ya, selamat masuk, Dik. Masalah. Ya, silakan, Dik. Ya, gimana kabarnya, Dik? Assalamualaikum. Oh, sebentar, baik. Ya, syukurlah ya. Tadi dapat pelajaran apa, Dik? Bahasa Indonesia. Oh, dapat pelajaran bahasa Indonesia. Ya, bagus sekali ya, dia. Kemarin adik sempat menghubungi Pak ya? Ya, Ya, adik ingin membicarakan tentang apa ya, Dik? saya ingin konseling tentang bullying Bapak. Oh, tentang bullying. Nah, sebelum kita lanjut ke konseling, ada baiknya adik sudah mengetahui nggak apa pengertian daripada konseling? Belum Pak, saya ada direkomendasikan sama teman saya untuk konseling. Oh, direkomendasikan ya? Ya, kalau begitu Pak akan jelaskan ya pengertian daripada konselingnya. Nah, pengertian daripada konselingnya itu pemberian bantuan secara profesional yang dilakukan oleh konselor yaitu Bapak sendiri ya, dan diberikan kepada konseling yaitu adik sendiri ya. Nah, bantuan ini khusus untuk memecahkan permasalahan yang adik alami saat ini ya. Jadi adik nantinya bisa lah memecahkan permasalahan yang adik alami itu saat ini ya. Dan Pak akan jelaskan juga asas-asas di dalam konseling kita ya. Nah, asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, Berarti kerahasiaan. ini bersifat pribadi Pak? Ya, bersifat pribadi. Artinya Pak di sini sebagai konselor akan menjaga kerahasiaan yang adik akan bicarakan sebentar lagi ya. Permasalahan adik yang akan adik alami. Terus yang kedua yaitu asas keterbukaan ya. Artinya di sini adik sebagai konselor harus terbuka, harus berani terbuka untuk membicarakan permasalahan yang adik alami saat ini ya. Dan yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, di mana adik kesini itu tanpa paksaan ya. Artinya adik kesini itu mungkin seperti tanpa paksaan orang tua seperti itu ya dia. Artinya adik kesini dengan adik sendiri ya. Tadi direkomendasikan ke saya inisiatif buat datang sini sama orang saya selesai. Ya, bagus sekali ya dia. Nah, Pak kan sudah jelaskan seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Waktu untuk konseling kita itu kurang lebih 30 menit ya. Ya, 30 menitan. Jadi kita pergunakan waktu ini dengan secara maksimal agar adik mendapatkan layanan konseling yang berkualitas juga ya. Ya. Nah, kalau misalnya konseling hari ini tidak selesai, bisa kita lanjutkan besok ya, Dek ya. Kalau misalnya sudah selesai, kita bisa akhiri langsung ya. Nah, Pak ingin bertanya kepada adik sekarang, apakah adik sudah siap mengikuti konseling hari ini? Apakah adik sudah siap ke tahap selanjutnya? Siap. Siap. Ya. Terima kasih adik. Baiklah adik, coba ceritakan bagaimana permasalahan yang adik alami saat ini. Aduh gimana Pak ya? Begini Pak, dulu kan saya sering sekali memberikan contekan kepada teman saya pada saat ulangan dan lain sebagainya. Sekarang baru saya inisiatif tidak memberikan contekan lagi agar mereka mau belajar. Saya jadi dibully habis-habisan Pak. Dari bullying itu saya merasa cemas sekali, tidak punya teman lah, takut untuk bergaul lah dan lain sebagainya Pak. Ya, Bapak memahami sekali perasaanmu. Pasti kamu sangat terganggu sekali, apalagi bully itu sangat ya luar biasa lah, bisa mengganggu pelajaran kamu juga karena kamu sering mengalami kecemasan ya. Seperti itu ya dia. Itu yang saya takut Pak, nanti pembelajaran saya jadi tidak karuan gara-gara bullying ini Pak. Baiklah kalau gitu, jadi adik sekarang mengalami suatu kecemasan ya, kecemasan akibat adik itu dibully oleh teman adik sendiri, seperti itu ya. Nah, adik saat ini sudah menyadari bahwa adik itu mengalami suatu kecemasan ya. Ya begitulah Pak, saya sangat ingin sekali menyelesaikan masalah kecemasan saya ini Pak, agar pembelajaran saya tidak terganggu karena cemas kan hal ini. Ya, bagus sekali ya. Ini suatu kemajuan buat adik ya, bahwa adik ingin mengurangi kecemasan adik yang alami saat ini ya. Nah, sekarang ada baiknya kita mendiskusikan dulu tujuan konseling kita agar adik bisa teratasi di dalam masalah kecemasan adik yang ada. Seperti itu ya. Baik, tujuan konseling hari ini yaitu tentang menurunkan kecemasan adik yang adik rasakan ya. Lalu saya harus bagaimana Pak?
Nah, begini adik ya, Pak mempunyai dua teknik ya. Yang pertama itu kita menggunakan teknik distensiasi sistematik. Ya. Apa itu, Pak? Teknik ini yaitu teknik di mana adik akan membayangkan bagaimana adik itu cemas. Kecemasan adik itu mulai dari yang terendah terlebih dahulu, yang kedua sedang, yang ketiga kecemasan sampai yang paling tinggi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada teknik relaksasi. Kira-kira adik pernah nggak mendengar teknik relaksasi tersebut? Apa seperti mendengarkan musik supaya kita tenang gitu? Nah, ada juga termasuk seperti itu ya. Tapi sebelum itu kita akan melakukan teknik relaksasi itu dengan relaksasi pernapasan ya, agar kecemasan yang ada dalam itu bisa berkurang nantinya dengan teknik relaksasi ini ya. Baik, Pak, saya siap dan setuju mengikuti dua teknik yang Bapak ajarkan tadi. Ya, bagus sekali adik ya. Nah, sekarang kita akan memulai teknik relaksasi ya, dan juga teknik desentrasi sistematik ini ya. Ya, baik adik. Sekarang adik akan melakukan teknik desentrasi sistematik dan juga teknik relaksasi. Yang pertama, adik silakan pejamkan mata adik terlebih dahulu. Oke. Nanti pikirkan situasi yang ringan hingga sedang hingga yang terberat. Nah, kalau misalnya adik tidak sanggup atau tidak kuat, silakan adik angkat tangannya. Yang pertama, tetap rilekskan dulu ya dia. Oke, dalam posisi tenang. Pertama, bayangkan adik sedang membuat tugas bersama teman-teman adik. Yang kedua, sekarang teman adik datang meminta jawaban kepada adik, lalu adik tidak memberikannya. Nah, setelah itu teman-teman adik menghampiri. Sekarang teman-teman adik membuli adik. Bayangkan bagaimana raut wajahnya. Saya tidak tahu membayangkan itu, Pak. Oh, tidak sanggup ya? Ya, kalau tidak sanggup, marilah kita melakukan sesi relaksasi ya, untuk mengurangi kecemasan yang adik alami ya. Oke. Nah, sebelum Pak memulai teknik ini, ada baiknya Pak juga menyalakan mesin relaksasi ya, agar adik juga bisa berkurang kecemasannya ya. Nah, sekarang adik pejamkan mata, ikuti instruksi dari Pak ya. Tarik nafas. Setelah tarik nafas, tahan selama 4 detik. Lalu keluarkan melalui mulut. Ya, lakukan sekali lagi. Tarik nafas dari hidung. Tahan nafas selama 4 detik. Lalu keluarkan. Ya, coba sekarang dibuka matanya adik. Bagaimana perasaan adik sekarang? Sebenarnya sudah lebih tenang, Pak, setelah Sudah. saya menggunakan musik relaksasi. Oke, bagus sekali ya. Nah, kita sebentar lagi akan mengulangi kembali, ya. Teknik desentrasi sistematik kembali ya. Nah, ada baiknya Pak matikan terlebih dahulu musiknya ya. Oke, adik tadi kan sudah rileks. Nah, sekarang kembali pejamkan mata adik kembali. Ya. Setelah itu, bayangkan teman-teman adik yang membuli adik, oke, dengan suara pelan, saya katakan pelan membuli adik. Nah, karena adik itu tidak memberikan contekan, oke. Nah, sekarang bayangkan teman-teman adik membuli dengan suara keras, oke. Dan sekarang adik berada di ruang kelas, lalu ada di sana teman-teman adik semua. Nah, tiba-tiba teman adik itu meminta jawaban kepada adik. Nah, setelah meminta jawaban itu, adik tidak memberikannya. Nah, kemudian teman-teman adik semua datang, lalu membuli adik langsung. Tidak sanggup ya, Pak? Oh, tidak sanggup ya? Ya, kalau memang tidak sanggup, marilah kita melakukan teknik relaksasi kembali ya.
Pertama, pejamkan mata adik terlebih dahulu. Oke. Lalu Pak hidupkan musik relaksasinya. Tarik nafas. Oke, tarik nafas. Tahan selama 4 detik. Lalu keluarkan kembali. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan 4 detik. Lalu keluarkan. Ya, Pak matikan sekarang musiknya terlebih dahulu ya. Nah, gimana perasaannya nih saat ini? Sudah lebih tenang Pak, tapi saya masih merasa takut ketika membayangkan. Oh, masih merasa takut ya membayangkannya. Ya, Pak. Ya, kalau begitu, ya kita akan, tadi kan kita sudah masuk ke tahap sedang ya, Dek ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang paling terberat, di mana di sini adik akan membayangkan kembali, ya, membayangkan kembali bagaimana adik itu dibully kembali oleh teman-teman adik ya. Tapi adik itu kan sudah Pak berikan teknik relaksasi tadi, sudah agak lebih tenang ya, sudah pikirannya ya. Nah, sekarang coba kembali pejamkan mata adik ya. Oke, pejamkan terlebih dahulu. Bayangkan teman-teman adik yang membuli adik itu sedang marah. Oke. Bahkan akan memukul adik. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Oke, adik sudah agak bersikap tenang ya. Nah, sekarang adik coba buka matanya terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah adik sudah agak merasa lebih tenang? Ya Pak, saya sudah merasa lebih tenang. Ya, sudah. Saya tadi membayangkan bisa sedikit melawan untuk menolak memberikan jawaban kepada teman Oh gitu, iya, tidak apa-apa ya Dik ya. Namanya kita berproses, pasti kita akan mendapatkan proses yang lebih baik nantinya. Ya, sekarang kita akan melakukan teknik relaksasi ya untuk mengurangi kecemasan yang adik alami sekarang ini ya. Kita menggunakan teknik relaksasi dengan cara seperti yang tadi ya. Yang pertama yaitu pejamkan mata adik terlebih dahulu. Oke, pejamkan. Ya. Pak putarkan kembali musiknya. Sekarang tarik nafas. Tahan selama 4 detik. Lalu keluarkan. Ya, sekarang ulangi kembali ya. Yang pertama, tarik nafas. Tahan selama 4 detik. Lalu keluarkan. Nah, sekali lagi ya. Tarik nafas lewat hidung, lalu tahan selama 4 detik. Nah, keluarkan kembali lewat mulut. Ya, silakan sekarang adik buka matanya ya. Kita matikan kembali musiknya ya. Nah, bagaimana Dek? Apakah sudah lebih baik? Tenang sekali rasanya. Tenang sekali rasanya ya. Ya, syukurlah ya. Berarti adik berhasil melewati namanya melewati kecemasan yang selama ini adik alami ya. Nah, sekarang artinya kecemasan yang adik alami itu sudah berkurang. Ya, syukurlah ya. Nah, sekarang Pak ingin adik itu merumuskan dengan jelas bagaimana sih caranya tadi adik untuk mengurangi rasa kecemasan yang adik alami seperti itu. Begini Pak, dari Bapak tadi memberikan 2 metode. Ya. Dari membayangkan, apa tadi istilahnya Pak? Ya, istilahnya destinasi sistematik. Ya. Dan yang kedua untuk teknik relaksasi. Ya, relaksasi itu relaksasi melalui pernafasannya dia. Dari yang pertama saya mengalami dalam membayangkan dari titik terendah saya dibully sampai titik atas. Waktu pertama kali melakukan saya tidak sanggup untuk membayangkan saya pada masa itu dibully.
Dan pada kesempatan keduanya saya sedikit lebih berkurang kecemasannya. Dan ketiganya saya sudah mulai relax. Dan ketika Bapak memberikan metode yang kedua dalam memutarkan musik itu, Ya. saya merasa sangat tenang sekali, Pak. Jadi terima kasih untuk dua metode tadi, Pak. Saya sangat senang. Ya, bagus sekali adik ya. Nah, Bapak sangat senang sekali mendengar adik dengan keantusiasan adik untuk mengikuti kegiatan konseling individu ini ya. Semoga terima kasih sekali, Pak. ya, semoga nanti kecemasan adik itu semakin lama semakin berkurang ya. Nah, adik itu harus juga tetap semangat ya. Gimana? Adik itu kalau misalnya ada yang membuli teman-teman adik kembali ya, nah adik bisa menerapkan teknik ini untuk mengurangi kecemasan yang adik alami saat ini. Nah, sebelum proses konseling ini kita akhiri, ada baiknya adik juga menjawab lembar kerja peserta didik yang Pak berikan ya. Sebentar Pak akan share lewat Google Classroom. Silakan adik melihat ya di Google Classroom di HP adik sendiri ya. Silakan diambil HP-nya. Ya, sudah Pak share, silakan dibuka ya dia. Yang TKB konseling individu, Pak ya? Ya, betul sekali ya. Silakan dibuka, coba diperlihatkan dulu ya sama Bapak ya. Yang ini, Pak. Ya, betul sekali ya. Silakan adik pilih nomor absen dan nama lengkap terlebih dahulu. Oke. Apakah Anda memahami permasalahan yang Anda hadapi? Ya, silakan sekarang dijawab ya, sesuai dengan apa yang adik rasakan tadi ya. Iya, Pak. Oke, yang kedua. Ya, Yang silakan kedua. yang kedua. Apakah Anda mengikuti proses konseling individu atas dasar kesadaran pribadi? Ya, silakan dijawab ya. Ya, lanjut lagi. Ya, apakah Anda mengikuti konseling individu sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini? Wah, bisa dijawab, Pak. Ya, jawab saja ya. Langsung di sana ya. Kalau sudah selesai bisa dilanjutkan kembali lagi ya. Sudah. Sudah. Sudah keseluruhan? Sudah. Ya. Kalau sudah silakan dikirim. Sudah ya. Ya, adik sudah selesai untuk mengisi KPD. Jadi proses konseling ini kita bisa akhiri ya sampai di sini ya. Nah, kalau misalnya adik ada keperluan kembali dengan Bapak, silakan adik bisa berkonsultasi kembali dengan Bapak ya. Ya, kalau ada yang ingin adik bicarakan, silakan bisa dibicarakan kembali. Kalau misalnya sudah selesai, kita akhiri ya proses konseling ini sampai di sini ya. Terus yang ada sudah berjalan dengan baik dan tidak ada yang ditanyakan. Ya, bagus sekali ya. Silakan adik bisa mengingatkan juga di tempat sebelumnya karena waktu kita kan sudah habis juga ya dia. Oh, terima kasih atas waktunya untuk saya. Ya, terima kasih.